dilarang menyanyi di kamar mandi. Sabar pak, sebentar lagi, kata Hansip. Waktunya selalu tepat pak, tak pernah meleset, sambung warga yang lain. Lalu serentak orang-orang yang mengiringi Pak RT mengarahkan telinganya ke lubang angin seperti mengarahkan antena parabola ke Amerika seraya mengacungkan telunjuk di depan mulut. Benar kan Pak, suara wanita itu sangat merangsang dan menimbulkan daya hayal yang meyakinkan seperti kenyataan. Memang segera tersambar suatu keadaan yang mendebarkan. Bunyi air yang mengguyur, badan jelas hanya mengarah tubuh yang telanjang. Bunyi sabu menggosok kulit boleh ditafsirkan untuk suatu bentuk tubuh yang sempurna. Lalu dengan terkejut, dilihatnya warga masyarakat yang tenggelam dalam ekstase itu mengalami orgasme. Dan saya bilang seksi sekali, bukan hanya seksi. Supaya Pak RT tahu kenapa suara yang serak-serak basah itu sangat berbahaya untuk stabilitas sepanjang gang ini, maka Pak RT yang diserang dari segala penjuru mulai kewalahan. Ia tak habis pikir bagaimana suara yang serak-serak basah bisa membuat orang berhayal begitu rupa, sehingga memengaruhi kehidupan seksual sepasang suami istri. Dan pastinya ada yang salah dengan sistem imajinasi kita, pikirnya. Dan sekarang setelah mendengar sendiri suara yang serak-serak basah itu, Pak RT mesti mengakui suara itu memang bisa dianggap seksi dengan gambaran umum mengenai suara yang seksi. Ditemani juga ibu-ibu soleha yang juga tahu duduk perkaranya Pak RT menghadap wanita itu. Seorang wanita muda yang tidak begitu cantik juga tidak tergolong jelek. Seorang wanita muda yang hidup dengan sangat teratur, pergi kantor dan pulang ke rumah pada waktu yang tepat. Dan pada bangun tidur pada jam yang telah ditentukan, makan dan membaca buku pada saat yang selalu sama. Begitu pula ketika ia harus mandi sambil menyanyi dengan suara-suara serak basah. Lalu Zeus berkata, ibu-ibu meminta saya agar tidak menyanyi, supaya suami tidak berpikir yang bukan-bukan. Jadi selama ini ternyata para suami di sepanjang gang di belakang rumah membayangkan tubuh saya telanjang ketika mandi, dan membayangkan bagaimana seandainya saya bergumul dengan mereka di ranjang. Begitu. Ya, dan Zeus Puan akan usahakan agar mulut saya tidak mengeluarkan suara sedikit pun, supaya para suami tidak membayangkan diri mereka bergumul dengan saya, sehingga mengganggu kehidupan seksual keluarga sepanjang gang ini. Lalu Pak RT mengucapkan terima kasih dan merasa lega semuanya akan berjalan lancar. Namun tetap saja mereka ingin minta wanita itu diusir Pak. Salah atau tidak, menurut ibu-ibu adalah wanita yang penyebabnya Pak. Ibu-ibu tidak mau tahu pengalaman yang panjang sebagai ketua RT membuat hafal segala sesuatu bisa disebut kebenaran hanya jika dianut orang yang banyak. Sudah berapa maling digebuk sampai mati di kampung itu, dan tidak ada seorang pun yang dituntut ke pengadilan karena dianggap memang sudah seharusnya. Begitulah Zeus, Pak RT sudah berada di hadapan wanita itu lagi. Wanita itu lagi-lagi tersenyum penuh pengertian. Sudahlah Pak, jangan dipikir. Saya mau pindah ke kondominium saja, supaya tidak mengganggu orang lain dan hilangnya bunyi jebar-jebur pada jam yang sudah biasa dipastikan itu. Ibu-ibu yang sepanjang hari cuma mengenakan daster merasa puas. Duri dalam daging telah pergi. Selama ini alangkah tersiksanya mereka karena ulah suami mereka yang menjadi dingin di tempat tidur, gara-gara membayangkan adegan ranjang seru dengan wanita bersuara serak-serak basah itu. Mulut wanita itu hebat sekali. Bibirnya merah dan basah setiap kali mendengar bunyi sabun menggosok kulit. Aku tidak bisa membayangkan tubuh yang begitu penuh, berisi, dan rupa-rupanya tanpa suara nyanyian dan bunyi biarbur-biarbur orang mandi. Para suami tetap bisa membayangkan adegan ranjang dengan wanita bersuara serak-serak basah itu, sehingga bisa dipastikan kebahagiaan rumah tangga warga sepanjang gang itu akan terganggu. Pak RT pusing tujuh keliling bagaimana caranya menertibkan imajinasi, tapi sebagai ketua RT yang berpengalaman,
Ia segera mengambil tindakan dalam rapat besar esok harinya. Ia memutuskan agar di kampung itu didirikan fitness center Pak RT. Memutuskan bahwa fitness center itu akan diajarkan senam kebahagiaan rumah tangga yang wajib ikut ibu-ibu supaya bisa membahagiakan suaminya di tempat tidur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.